Upacara. Siap. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara memperingati Hari Pahlawan siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Tegak! Gerak! Gerakan kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Semangat, gerak. Gerak, gerak. Balik kanan, gerak. Kanan, gerak. Balik kanan. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mendengarkan kita untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saya ulang, marilah sejenak menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Udah, isiku kita sendiri. Apa sih? Selesai. Pembacaan teks Pancasila serta upacara. Untuk diikuti. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan 4. Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Keadilan Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh tugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum di dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Saya bacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah. Pada hari ini, tanggal 10 November 2021, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali dalam suatu, namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus mengelorakan semangat gotong royong, serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia, kalau bersama kita mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa yang lemah, yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kita berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya. Walau terkadang hanya dengan bambu runcing. Yang menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan
sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah. Mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021. Pahlawanku, inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, kita akan memasuki bonus demografi. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita Maha Kaya dan Maha Adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kini saatnya kita berdiri dengan bergandengan tangan seraya berteriak. Kita pasti bisa, tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 2021 ini. Marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan gaya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan kita pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya maupun komunitasnya. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara. Tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia dalam apapun keterbatasannya, kalian bisa kembangkan talenta apa saja. Selama tidak ada kata menyerah dan putus asa. Dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal ini. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Jakarta, 9 November 2021, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Hari. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas upaya kalian untuk mengikuti upacara. Setelah masa pandemi yang hampir 2 tahun ini, baru kali ini kita
melaksanakan upacara-upacara ke depan, kalian secara fisik lebih siap lagi dibandingkan hari ini. Saya apresiasi kepada semua petugas upacara hari ini, meskipun dengan keterbatasan waktu dan kondisi, kalian bisa maksimal menampilkan atau melaksanakan tugas upacara pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya sehingga upacara pada hari ini terlaksana dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh khidmat ini, mempersembahkan puja dan puji syukur atas karunia terlaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Sungguh kami menitipkan doa dan harapan semoga Engkau meridhoi dan memberkati upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan semua bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisimu, masukkanlah mereka ke surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu, anugerahkanlah kami kerjasama dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita kami, anugerahkan pula kemakmuran, mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami, menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafir, maafkan dan ampunilah kami, orang tua dan guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai. Laporan. Bubarkan. Siap. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru beserta karyawan. Upacara selesai. Pemimpin upacara membubarkan barisannya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Baik, anak-anak, untuk petugas upacara bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Hari ini kalian melaksanakan tugas dengan baik. Tepuk tangan untuk petugas dan peserta upacara. Kamu memang terbaik. Untuk itu, sebagai apresiasi bahwa hari ini kamu bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk yang cewek, siap?